Guys, pernah nggak sih kalian merasa heran kenapa ada kelompok yang bilang bahwa mereka ini cinta Tuhan, tapi hal pertama yang mereka korbankan adalah logika mereka. Aneh banget kan? Akal sehat itu ciptaan Tuhan, tapi didoktrin untuk dimatikan. Hari ini kita akan bahas kenapa sampai doktrin bisa membunuh logika, pakai Bible, pakai Al-Quran kita, dan pakai akal sehat yang mereka suruh kita untuk buang. Jadi, guys, ada satu hal yang bikin aku ngakak, sekaligus kasihan. Mereka bilang iman itu harus tanpa logika. Tapi anehnya, doktrin yang mereka percaya itu butuh logika. Bedanya logika yang dipaksa-paksain. Contoh, Tuhan itu satu, tapi tiga, tapi satu. Pokoknya jangan tanya, itu misteri. Lah kalau itu misteri, kenapa kamu bisa yakin? Mereka ini meyakini sesuatu yang mereka sendiri nggak ngerti. Inilah yang saya sebut dengan doktrin membunuh akal sehat. Coba kita buka Bible. Di dalam Yohanes 17 ayat 3, di situ dikatakan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan. Satu-satunya, bukan salah satunya, bukan tiga salah satunya, tapi satu-satunya. Tapi entah kenapa guys, begitu baca ayat kayak gini, doktrin tuh langsung ngomel. Jangan pakai logika, itu misteri iman katanya. Ini herannya, misteri iman kok cuma berlaku pada saat ayatnya nggak cocok guys. Kalau misalnya ayatnya cocok sama doktrin, langsung dianggap jelas sama mereka. Sebaliknya, Al-Quran kita itu ngajarin kita transparan guys. Qul huwallahu ahad, katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Allahus samad, tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengan dia. Ini baru namanya ilmu, bukan tebak-tebakan teologi. Ayatnya jelas, logikanya jelas, bukan pakai matematika sulap. Kadang saya mikir guys, kalau Yesus itu Tuhan, terus Tuhan itu Tuhan juga, terus Roh Kudus juga Tuhan, itu mah bukan Tritunggal, itu triple kill teologi. Dan lucunya lagi, mereka tuh selalu bilang, jangan tanya gimana 3 bisa jadi 1, itu rahasia. Lah berarti mereka ini nyembah segala sesuatu yang mereka sendiri nggak paham guys. Kalau ditanya pasti langsung bilang pokoknya percaya aja. Jadi itu tuh kayak kopi 3 gelas kita bilang 1, gaji 3 juta kita bilang 1 juta, utang ada 3 kita bilang cuma 1. Waduh, enak banget hidup kalian ya. Lanjut ya guys, ayat berikutnya ini adalah ayat yang paling dibenci oleh doktrin mereka. Yohanes 14:28, Bapa lebih besar daripada aku. Kalimatnya ini jelas banget, nggak pakai kode, nggak pakai metafora. Tapi begitu ayat ini dibaca, doktrin tuh langsung mode panik attack. Itu kemanusiaannya, itu cuman peran, itu tubuhnya manusia, hatinya manusia. Lah, kapan Yesus dianggap Tuhan kalau gitu? Kalau ayat bagus, Tuhan. Kalau ayat sulit, manusia. Ini Yesus tuh malah jadi kayak mode HP. Mode Tuhan, mode manusia, mode campuran, mode baterai low. Sementara teman-teman, Al-Quran kita kasih solusi guys. Di dalam surah Maryam ayat 30, Nabi Isa bilang, aku adalah hamba Allah. Jelas ya, tidak ambigu, tidak ada mode berubah-ubah, tidak ada mode tebak-tebakan, dan tidak ada mode Yesus bingung sama identitas sendiri. Ini puncaknya guys. Yang bikin akal sehat mati itu bukan ayat, bukan kitab, bukan agama, tapi doktrin. Diciptakan manusia lalu dipaksa cocok ke ayatnya. Makanya ketika ayat bilang 1, doktrin bilang 3. Ketika ayat bilang Yesus disunat, doktrin bilang Tuhan disunat. Ketika ayat bilang Yesus berdoa, doktrin bilang Tuhan doa ke Tuhan. Dan ketika ayat bilang Yesus lapar, doktrin bilang Tuhan butuh snack guys. Akal sehat teriak dong, lah doktrin jawab, diam, jangan pakai logika. Aku kadang mikir gini, kalau Tuhan itu lapar, disunat, mati, disalib sama manusia sendiri, tapi masih tetap dipaksa jadi Tuhan, itu mah bukan iman, itu tugas gaslighting teologi. Kalau begitu mah saya juga bisa bilang, saya itu malaikat Jibril versi upgrade. Kalau Oten protes ya saya tinggal bilang, jangan pakai logika, itu mah misteri. Al-Quran beda guys. Kitab kita justru memanggil akal sehat.
Berkali-kali Allah bilang di dalam Al-Quran, yatafakkaru, yang mau berpikir, afala ta'qilun, apakah kalian tidak menggunakan akal? Islam itu tidak pernah menyuruh kita untuk mematikan otak, tapi Islam itu suruh kita untuk mengaktifkan otak, hati, dan iman itu sekaligus. Jadi kesimpulannya guys, kalau Tuhan kasih kita akal, berarti Tuhan itu pengen kita menggunakan akal, bukannya menyerahkan akal kita kepada doktrin yang kemudian dibuat oleh manusia. Akal sehat itu bukan musuh iman. Akal sehat itu alat untuk menemukan kebenaran. Dan kebenaran itu bukan yang paling ribet, bukan yang paling absurd, dan bukan yang paling bertentangan dengan logika, tapi yang paling jelas. Welcome ke dunia monoteisme yang waras. Sadar woi, sadar.